Nah, itu memang saya sering chat kurirnya, itu kenapa Mas belum diantar paket saya? Karena memang dari ekspedisinya belum ada gitu. Jadi gimana kami mau ngantar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Solihin, tentunya di channel Tekno Tenar. Apa kabarnya sobatku semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya sob ya. Baiklah sobat, di video kali ini kita tidak akan berbagi tentang tips maupun trik seputar smartphone ya sob ya. Namun di sini saya ingin sedikit bercerita tentang pengalaman saya menggunakan jasa ekspedisi yang biasa saya pakai dalam mengantarkan spare part ya sob ya. Seperti yang sobat lihat di belakang saya ini, saya berlokasi di kampung, namun alhamdulillah sedikit membuka jasa servis ya sob ya. Namun sayangnya kalau di kampung itu selalu memesan spare part itu ke kota ya sob ya, jadi agak sedikit jauh. Nah di sini saya akan bercerita tentang pengalaman saya menggunakan dua jasa ekspedisi ya sob ya. Jadi sebenarnya dulu itu kalau misalnya pesanan spare partnya itu di luar provinsi itu menggunakan berbagai macam layanan ya sob ya. Jadi bisa itu JNT, kemudian juga ada si cepat, kemudian SPX standar, SPX hemat, dan lain sebagainya ya sob ya. Namun untuk belakangan ini saya lebih senang menggunakan jasa JNT ya sob ya, dan ini saya ceritakan, nanti akan saya sertakan buktinya. Oke, baiklah sobat, di sini saya tidak akan menyalahkan ataupun menjudge salah satu ekspedisi karena saya yakin mereka juga selalu memaksimalkan performanya ya sob ya, baik dalam kecepatan pengiriman maupun dari segi kurir itu sendiri. Jadi yang pertama ingin saya bercerita tentang ID Express. Nah, jadi untuk khususnya yang masuk ke kampung saya itu ID Express ini sangat jarang sekali ya sob ya. Kalaupun ada itu biasanya menggunakan mobil, dan mereka pun belum memiliki kurir, ataupun kalau misalnya memiliki kurir yang masuk ke daerah saya itu sangat jarang sekali karena mungkin jumlah yang terbatas atau tidak ada cabang tersendiri di daerah saya ya sob ya. Jadi langsung dari kabupaten itu kurirnya itu mengantarkannya ke sini, jadi itu seringnya memakai mobil dan itu sangat lama sekali. Kemudian ada si cepat ya sob ya, namanya memang si cepat ya sob ya, untuk kurirnya itu segesit, jadi namanya saja si cepat ya sob ya. Jadi itu dulu pernah juga memakai jasa itu terkendala sampai dengan 1 bulan dari estimasi. Nah jadi setelah ditelusuri ternyata ya memang untuk jumlah kurirnya sendiri itu saat itu hanya ada 1 yang masuk ke daerah saya, dan itu pun sangat lama ya sob ya, karena memang pengiriman dari ekspedisinya itu yang lama. Nah, jadi sejak saat itu ya memang tidak pernah lagi saya pakai jasa untuk si cepat ini. Kemudian ada juga SPX ya sob ya. Nah jadi untuk SPX ini kebetulan ini baru masuk juga ke daerah saya. Itu pertama-tama memang lambat. Jadi setelah saya bertanya kenapa terjadi keterlambatan, karena memang untuk ketersediaan kurirnya itu mereka juga sedang hire, jadi sedang merekrut kurir ya sob ya. Jadi karena memang ekspedisi baru yang masuk, jadi jumlah kurirnya itu terbatas. Nah namun untuk kesini-sininya itu mereka sudah menambah jumlah kurir, namun untuk kurir sendiri itu terbilang cepat. Namun sangat disayangkan untuk ekspedisinya sendiri yang terbilang lambat ya sob ya. Jadi kita bisa lihat di riwayat perjalanan paket kita itu untuk ekspedisi itu kan tentunya memakai mobil ya sob ya. Dari misalnya penjualnya, seller, kemudian mengepak, mengirimkannya ke jasa ekspedisi, dan kemudian menyampaikannya ke alamat. Nah setelah sampai di drop point atau drop center terdekat, itu barulah dijemput dan diantarkan oleh kurir ke alamat si penerima paket tersebut. Nah untuk kecepatan kurirnya itu memang cepat ya sob ya, namun sayangnya untuk jasa ekspedisinya itu sangat lambat ya sob ya. Nah jadi ini akan saya ceritakan
dan sertakan buktinya ya sob ya, sebelum kita membahas dua paket ini. Nah, jadi ini adalah dua paket yang berbeda ya sob ya. Satu menggunakan JNT, satu lagi menggunakan SPX ya sob ya. Ini bisa dilihat secara fisiknya juga bagaimana penanganan mereka untuk SPX, dan ini untuk JNT ya sob ya. Dan sebenarnya untuk saya sering memesan itu di provinsi ya sob ya, di provinsi, dan saya di kabupaten. Nah, jadi untuk SPX ini kemudian saya menggunakan toko yang sama ya sob ya, berbelanja di toko yang sama. Satu menggunakan JNT. Itu kalau kita misalnya menerima servis di pagi hari sampai siang, kemudian setelah kita cek dan sorenya kita bisa langsung order, itu kita note ya di situnya kita memakai JNT. Dan sore besoknya paket ini sudah saya terima di tangan saya sob ya. Kemudian saya berbelanja di toko yang sama menggunakan SPX standar. Jadi ini untuk JNT ya sob ya, untuk JNT di toko yang sama. Kemudian ini untuk SPX. Jadi entah kenapa ya sob ya, entah kenapa saya menggunakan SPX ini, saya belanjanya tanggal 26 Desember. Tanggal 26 Desember. Kemudian baru saya terima itu tanggal 3 Januari. Nah, jadi dari jarak kabupaten ke provinsi itu kan memerlukan waktu sampai dengan 7 hari gitu kan, sampai 8 hari. Nah, itu memang saya sering chat kurirnya, itu kenapa mas belum diantar paket saya, karena memang dari ekspedisinya belum ada gitu, jadi gimana kami mau ngantar. Kemudian untuk hari berikutnya saya chat lagi, ini kenapa belum diantar juga mas, katanya. Ya memang di gudang kami sudah menumpuk paket, cuman yang untuk yang sortirnya itu emang sedikit lama, soalnya paketnya itu menumpuk. Jadi di sini bisa kita simpulkan sob ya, karena memang untuk paket-paket ini juga disortir manual oleh kurir-kurirnya itu. Jadi kalau misalnya dari ekspedisinya lambat, ketika sampai itu pasti kan banyak, pasti menumpuk. Nah, jadi memang sedikit lambat lah, bukan sedikit, memang lambat dan mengecewakan gitu. Sampai-sampai yang punya servisan itu komplain, kenapa lama sekali, biasanya sehari 2 hari jadi, ini sampai berminggu-minggu gitu. Jadi bukan sekali 2 kali ya sob ya, ini terjadi berkali-kali gitu. Kalau misalnya sobat perhatikan, itu saya pesan tanggal 26 Desember, jadi itu sehari sebelum perayaan Natal, mungkin karena ada libur. Itu sebenarnya bukan suatu alasan ya sob ya, karena setahu saya untuk jasa ekspedisi itu tidak ada liburnya gitu. Mungkin kalau ada libur juga hanya sebagian, jadi di rolling itu karyawannya. Nah, di sini untuk JNT sendiri, bukti yang kedua ya sob ya, saya pesan tanggal 29 Desember, 30 Desember sudah sampai rumah. Kemudian saya pesan lagi tanggal 31 Desember ya sob ya, tanggal 1 Januari itu sudah sampai rumah, yang artinya itu adalah momen tahun baru ya sob ya. Namun untuk kurir JNT ini juga selalu on time, itu 1 hari sampai ya sob ya. Kemudian ada juga saya pesan tanggal 4 Januari, tanggal 5 Januari sudah di tangan paketnya ya sob ya. Jadi itulah beberapa bukti ya sob ya, karena misalnya saya lebih senang pakai jasa si merah ini. Jadi sekali lagi saya membuat video ini bukan untuk menjatuhkan salah satu ekspedisi ya sob ya, hanya berbagi pengalaman saya. Jadi tipsnya, ini tips ya sob ya, untuk sobat yang ingin menggunakan jasa ekspedisi, itu yang pertama, kita lihat dulu ekspedisi mana yang sering masuk ke daerah kita. Ekspedisi mana yang sering masuk ke daerah kita. Jadi kalau misalnya ke daerah sobat itu sering masuknya ID Express misalnya kan, ya sudah pesan aja lewat itu gitu kan. Atau yang sering masuk itu JNT, ya otomatis kita pesan lewat JNT. Jangan yang tidak ada kurirnya di daerah kita gitu. Jadi kalau misalnya tidak ada kurirnya, itu biasanya lama nyampenya. Bukan berarti terbaik di daerah satu itu terbaik juga di daerah lain. Jadi masing-masing daerah itu punya jasa ekspedisi ataupun kurir-kurir yang memang khusus
terbanyak di daerah situ lah. Jadi salah satu daerah itu tidak sama cepatnya dengan daerah lain ya sob ya. Nah mungkin hanya itulah pengalaman yang ingin saya bagikan untuk kali ini ya sob ya. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, serta dipermudah segala urusannya ya sob ya. Terima kasih sudah menonton ocehan ini ya sob ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.